Fi'lul amri mabniun, mabni, tidak bisa rubah bagian akhirnya, baik harokat atau hilang atau tambah huruf. Ala misli halati mudhari'i fi jazmi. Semisal jazmnya fi'il mudhari. Jadi mabninya fi'il amr adalah seperti jazmnya fi'il mudhari. Fayubna, maka kemudian mabninya itu satu. Fi'il amr itu mabninya ala hadfi nuni, dengan cara hadfi nun, membuang nun. Dengan membuang nun. Apabila apa dibuang nun itu? Idza kana mudhari'uhu minal af'alil khamsati. Apabila mudhari'nya termasuk dia fi'il 5. Apabila mudhari'nya itu fi'il 5, maka cara jazmnya dengan membuang nun. Nahu usjudu, dari tasjuduna, ya ini dari tasjuduna menjadi usjudu, nonnya yang belakang dicoret dan tambahkan alif, ini alifnya tambah. Wasjuda, dari tasjuda nih, tasjuda ini menjadi nonnya coret, alifnya ada, enggak, bukan alif tambahan. Tasjudina, ini sujudlah kamu perempuan, ya usjudi. Ya, contoh ini ya, fi'il madi fataha, mudhoreknya yaftahu. Fi'il amr itu fi'il amr itu sudah ya Pak, layarnya sudah ada? Sudah. Sudah ada. Fi'il amr itu yang domernya anta ya, mulainya dari anta sini ya Bu Pak. Fi'il amr, karena amr perintah kan untuk orang yang hadir. Dari anta antum antum, anti antum antum. Nah, posisinya di sini. Maka fi'il mudhoreknya dari taftahu di sini. Taftahu. Fi'il amrnya bagaimana? Fi'il amr dari taftahu. Ya buang taknya, ketemunya huruf fa, fa-nya sukun, maka tambahkan alif. Alifnya bagaimana? Kasroh kan, karena huruf ketiganya fathah taknya. Kemudian jazmkan, jazmnya dengan cara apa? Sukun. Nah, jadi iftah. Iftah. Di fi'il amrnya iftah dari taftahu. Kenapa kok sukun? Kok nggak buang nonnya? Karena taftahu ini bukan fi'il 5. Bukan fi'il 5. Jadi jazmnya dengan sukun ini. Kenapa kok nggak buang nun? Nah, dia nggak punya nun, apa yang mau dibuang? Taftahu nggak punya nun. Nah, kalau bawahnya ini yang antuma. Antuma taftahani. Taftahani untuk jadi fi'il amr, buang taknya, taknya buang. Setelah dibuang tak, ketemunya huruf sukun, maka tambahkan alif, alifnya kasroh. Kemudian jazmkan, jazmnya dengan cara buang nun. Dan iftaha, bukalah olehmu, olehmu, kamunya dua orang laki-laki. Ini ada nun tapi dicoret. Jadi hatfinun. Kenapa hatfinun Pak Bu? Karena dia fi'il Lima. fi'il 5, anggota fi'il 5. Betul. Kemudian bawahnya yang antum nih. Antum taftahuna. Bagaimana buat fi'il amr? Coret huruf depannya, coret. Setelah coret huruf depan, ketemunya kok huruf sukun. Tambahkan alif, karena ketemu huruf sukun di depan susah bacanya. Alifnya harokatnya apa? Taknya huruf fathah, ini huruf ketiganya setelah tambah alif. Fathah, maka kasroh. Harokatnya kasroh. Iftahu, setelah ditambahkan alif, jazmkan. Cara jazmnya gimana Bu? Pak? Buang? Buang huruf Dua huruf non. nun. Alif. Buang huruf non, tambahkan alif. Kenapa buang huruf non Bu? Karena Fi'il lima. dia fi'il Lima. fi'il 5. Nah. Kemudian anti. Anti taftahina. Taftahina. Gimana cara membuat fi'il amr dari taftahina? Buang taknya. Taknya dibuang, ketemu huruf sukun. Susah dibaca kalau huruf sukun di depan. Tambahkan alif. Alifnya kasroh, karena taknya fathah harokatnya. Setelah tambahkan alif di harokat kasroh, dijazmkan. Jazmnya dengan membuang nun. Iftahi, bukalah olehmu. Yang kita suruh satu orang perempuan. Iftahi. Kenapa dia membuang nun Bu jazmnya? Karena fi'il Lima. karena fi'il 5. Kita lanjut lagi.
Tabtahani. Tabtahani. Buang taknya. Ketemu huruf sukun. Ketika dibuang huruf depannya, huruf fi'il mudhari, huruf depan dari fi'il mudhari ketemu huruf sukun, tambahkan alif. Alifnya harokahnya kasroh karena taknya fathah, huruf ketiganya fathah. Kemudian jazmkan dengan cara membuang nun. Jadi iftaha, bukalah oleh kamu berdua yang kita suruh perempuan. Kenapa dia membuang nun, Bu, jazmnya? Karena fi'il 5. Sekarang tabtahna. Tabtahna, bagaimana cara membuat jadi fi'il amr? Buang huruf depannya taknya. Setelah dibuang huruf depannya, ketemunya huruf sukun, maka susah membacanya. Tahna, susah. Maka beri alif bantuan, namanya alif wasal. Alif wasalnya berikan harokat apa? Huruf ketiganya tak, fathah, maka kasroh. Kemudian jazmkan. Gimana cara jazmkan, Bu? Pak, gimana cara menjazmkan? Nunnya dibuang. Nah, nunnya dibuang. Nunnya Tidak. dibuang, jadi iftah, balik ke yang atas, iftah. Jadi sama yang atas dong, yang damernya anta. Kalau sama, berarti nggak boleh dibuang. Oh, Nggak boleh dibuang. Kenapa? Karena ini non jama' inas. Ingat, non jama' inas. Emak-emak itu Sakti. kalau sudah berkumpul, Sakti. oh, sakti. Dia nggak mempan. Jazmkan juga tetap aja, dijazmkan tetap aja, dia nggak berubah. Jadi nonnya itu dengan cara tetap nonnya dibiarkan. Jadi jazmnya dengan cara apa ini, Pak? Yang tabtahna ini, yang barusan ini. Jazmnya dengan cara apa? Tetap. Kalau ini tadi yang di atas kan jazmnya dengan cara sukun. Iftaha dengan membuang nun karena anggota fi'il 5. Ini membuang nun, fi'il 5, membuang nun, fi'il 5. Nah ini tabtahna jazmnya dengan cara apa ini? menetapkan nun. Iya betul. Dengan menetapkan nun, membiarkan nun tetap di situ, nggak boleh dihapus. Kenapa? Karena dia non jama' inas ya. Non jama' inas nggak boleh dibuang. Dia nggak boleh dirubah. Ya betul ya. Baik. Isim 5. Apa sih isim 5? Isim 5 adalah yang akhirannya fi'il mudhari, yang akhirannya wawun nun, kemudian ya nun, dan alif nun. Ya, ini Bu. Fi'il mudhari yang akhirannya alif nun, wawu nun, dan ya nun. Inilah fi'il 5. Jumlahnya nanti ada 5 bentuk. Tapi kalau di fi'il mudhari nanti ada 7. 7 itu karena ada 3 yang sama. Jadi 3 sama itu hitung 1. Jadi apa itu fi'il mudhari? Fi'il yang disebut fi'il 5 apa, Bu, tadi? Yang akhirannya alif nun, wawu nun, ya nun. Yuk kita cari ya. Akhirannya alif nun, wawu nun, ya nun. Ya tahu. Fi'il 5 bukan? Halo? Bukan. Bukan. Ya tahu nih, fi'il 5 bukan? Iya. Ya, kita centang ya. Ya tahuna, fi'il 5 bukan? Iya. Iya. Ya, kenapa, Bu? Akhirannya wawu Oh, Nun. nun. Yang atas alif nun. Baik. Tabtah ini. bukan. Bukan. Oh, bukan. Ini kita hijau ya, yang sudah dicentang fi'il 5 ya, bukan. Bawahnya tabtahani, fi'il 5 bukan? Fi'il 5. Iya. Kenapa fi'il 5? Alif nun. Akhirannya Alif alif nun nun. akhirannya. Tiap tahna fi'il 5 bukan? Bukan. Bukan. Kenapa, Bu? Karena menun. Nun saja ya, nggak alif, nggak ya sebelum nunnya, betul. Tabtahu? Bukan juga ya. Bukan. Sekarang tabtahani. Masuk. Iya. Alif. Kenapa? Alasannya? Alif nun. Alif nun. Masuk karena ada alif nunnya akhirnya. Kita ke stabilo. Tabtahuna, fi'il 5 bukan? Iya. Ya, alasannya apa, Pak, Bu? Akhirannya Ada wawu nun di akhiri. Kemudian tabtahina, masuk tidak? Ya, nun. masuk. Alasannya apa?
Ya nun. Akhiran Ya ya nun, nun. huruf akhirnya betul. Tabtahani. Ya. Masuk. Nun. Ya betul, alif nun. Sudah ya habis. Jumlahnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tapi ada 3 yang sama dihitung 1. Itu apa? Tabtahani. Ini tabtahani ini ada 3. Tabtahani, tabtahani, kemudian tabtahani. 3 tabtahani dihitung 1. Jadi jumlahnya ada 5. Nah, maka disebut fi'il 5. Nanti ada isim 5, tapi kita sekarang belajar fi'il 5 dulu ya. Baik. Kemudian yang kedua, wa ala hadfi harfi ilat. Cara jazmnya fi'il amr adalah dengan membuang huruf ilat. Hadfi membuang harfi ilat, huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit. Apa itu huruf penyakit? Alif, Wau. Ya. wawu, dan ya. Ya. Ketiga ya. Kalau di ilmu tajwid ini disebut huruf mat, kalau di ilmu sorof disebut huruf ilat, huruf penyakit. Idza kana mudhari'uhu mu'tal akhir. Apabila mudoreknya fi'il mudoreknya mu'tal. Mu'tal itu mengandung huruf ilat akhir di bagian akhirnya. Da'a yad'u contohnya. Yad'u. Ini terakhirnya wawu. Berarti masuk yang dibahas tidak ini, Bu? Mu'tal akhir bukan ini yad'u ini. Huruf akhirnya huruf ilat tidak ini yad'u ini. Huruf ilat. Huruf ilat. Maka dia jazmnya dengan cara membuang ilat. Ayo kita buat jadi fi'il amr. Buang apanya? Buang Wau. ya-nya ya. Ya-nya Ya. dulu. Setelah buang ya menjadi et'u. Et'u. Kalau setelah dibuang huruf depannya, ya-nya di sini, itu ketemunya huruf sukun, tambahkan apa, Bu? Alif. Alif. Apa harokat alifnya? Lihat huruf ketiga. Huruf ketiganya ain, domah, berarti domah. Setelah diberikan tambahan alif, jazmkan. Jazmnya dengan cara apa, Bu? Membuang Wau. Ya. membuang huruf ilat, jadi hasilnya ud'u. Ini sudah dalam bentuk jazm fi'il amr. Ud'u artinya serulah. Ud'u artinya berdoalah. Ud'u artinya ajaklah. Nah, ini ud'u. Ini asalnya ada huruf ilat, Bu. Tapi dia fi'il amr dengan cara jazmnya dengan cara membuang huruf ilatnya. Apa? Wawunya dibuang. Yang ketiga wa alal fatki. Jazmnya dengan cara mabninya dengan cara fatkah. Yang nomor 2 itu mabninya dengan cara jazmnya dengan membuang huruf ilat ya, yang nomor 2 ini. Sekarang nomor 3, fi'il amr itu dimabnikan dengan cara fatkah, harokat fatkah. Apabila apa? Iza itasolat bihi nunu tauhidi. Apabila dia tersambung dengan nun tauhid. Asalnya ini usjud. Usjud. Usjud artinya sembahlah. Usjud. Tapi ketika ditambah nun taukidna, dalnya sukun jadi fatkah. Ini mabninya dengan cara fatkah. Kalau sudah seperti ini dia mabni, nggak bisa rubah lagi. Jadi wa alal fatki maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mabninya ala sukun. Nah, fi'il amrnya itu mabninya dengan cara sukun. Contoh usjud, ya usjud ini kan dari tasdudu ya, bukan fi'il 5, maka dia mabninya dengan sukun. Tasdudu, nggak ada nonnya fi'il mudhari'nya, menjadi usjud, bersujudlah. Wal fi'lul mudhari'i dan fi'il mudhari' mu'rabun, berubah. Mu'rab artinya berubah. Mudhari' itu mu'rab, berubah. Ila, kecuali. Kalau kecuali berarti sedikit atau banyak, Pak? Bu? Sedikit. Jadi kalau yang banyaknya berubah atau yang tetap? Itu. Tetap. Yang banyaknya yang berubah nih ya. Wal fi'lul mudhari' mu'rab, berubah. Ila, kecuali, oh berarti kecualinya sedikit, nah lebih sedikit. Jadi yang banyaknya adalah mu'rab. Ila, kecuali iza apabila ittasolat bihi
fi'il mudhari itu tersambung dengan satu non niswah. Nah, non niswah tadi ya, non jama' inas tadi. Non niswah boleh disebutnya non jama' inas boleh. Ya. Non niswati non perempuan. Non niswah artinya non perempuan ya, Pak Buya, atau disebut non jama' inas karena dia ada domir guna atau antuna. Yang non jama' inas yang tadi ya. Fayubna ala sukuni. Apabila fi'il mudhari itu tersambung dengan jama' inas, dia dimabnikan dengan cara sukun. Ini asalnya yasjudu. 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 Ditambah guna ya. Tambah guna. Jadi seperti ini. Yasjud, nah ini kan jadi nomor 6 ya. Fi'il mudhari tasrif yang ke-6. Domirnya huna. Huna ini adalah huna. Jadi ketika fi'il mudhari itu tersambung dengan nun niswah, ini nun niswah ini. Maka dia mabni, tidak mu'rab. Ini sudah mabni, Bu. Kenapa mabni tersambung dengan nun niswah, nun jama' inas? Maka apapun kata atau huruf di depan yang didatangkan nggak akan mampu merubah. Begitu aja terus-menerus. Dia teguh pendirian itu, Bu. Nggak terpengaruh lingkungan luar ya. Apapun yang didatangkan, bahkan dipasang bom granat ya di dekatnya, dia seperti itu, nggak robah, nggak takut, nggak minder, nggak kecil hati, nggak keder. Baik, sampai sini bisa dipahami? Halo? Bingung, Ustaz. Ah, Ustaz. ya, baik. Masih Jadi, bingung. oh masih Masih bingung. Baik, Bingung. masih bingung ya, baik. Doroba telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul. Baik. Yadribu ini kalau kita datangkan huruf kata atau huruf depannya, yadribu ditambahkan lam. Jadi gimana bacanya, Bu? Lam? Lam yadrib. Jadi sukun. Berarti dia mu'rob. Mu'rob ya, mu'rob. Kenapa? Robah dia. Dengan datangnya lam dia jadi robah bagian akhir. Kalau ini yadriba nih, kita datangkan di depannya lam. Bagaimana jadi bacanya? Lam yadriba. Nonnya coret. Berarti dia mu'rob. Mu'rob. Kenapa berubah? Berubah ya. Yadribu. Yadribu kita datangkan lam. Lam yadribu. Coret nonnya, tambahkan alif. Berarti dia mu'rob. Kenapa berubah setelah masuk kata? Kalau tadribu datangkan lam. Tadrib. Jadi mu'rob. Tadribani datangkan lam. Lam tadriba. Betul. Tadriba. Dia mu'rob. Lam tambahkan yadribna tambahkan lam. Jadi yadrina. Lam yad. Apa yang dihapus? Enggak ada. Enggak ada. Inilah mabni. Kenapa mabni, Bu? Karena ini non niswah, non perempuan. Itu domirnya huna. Ini yang maksudnya seperti itu, Bu. Ketika tersambung dengan non niswah, maka fi'il mudhari itu mabni. Kita stabilo yang mabni. Mana lagi yang mabni? Yang domir antuna di sini. Antuna. Domir antuna ini juga mabni. Ditambahkan lam, dia enggak robah. Lan tadribna. Kalau yang lain berubah, Bu. Jadi yang tersambung dengan non niswah, dia mabni. Yang domirnya huna sama antuna. Karena ini nonnya non niswah. Non
non perempuan ya ini. Begitu ya Bu ya, masih bingung tidak ini yang dimaksud non niswah ini? Ya Ustaz. Ya. Jadi yang mabni Paham. yang domirnya huna dan domirnya Antuna. kenapa? Dia tersambung dengan non niswah. Fi'il mudhoreknya ada non niswahnya belakangnya. Ya, baik gitu ya, maka dia mabni. Fi'il mudhorek itu mu'rob, berubah ila kecuali ita sholat apabila fi'il mudhorek tersambung yang pertama dengan non niswah tadi ya. Apabila tersambung dengan nun niswah, maka dia mabni. Mabninya dengan cara apa? Dengan sukun. Dalnya ini kan sukun nih. Kita lihat lagi ya. Nih. Huna, yadribna. Baknya ini sukun. Kemudian antuna. Antuna, tadribna. Baknya ini sukun. Mabninya dengan cara sukun. Ya, mabni ala sukun. Maksudnya mabni ala sukun, yubna ala sukun itu seperti itu. Idalnya sukun. Kan huruf terakhirnya na nih Pak Ustadz. Bukan nanya ini non niswah. Huruf terakhir dari fi'il mudhoreknya itu ini dal ya di sini ya yang sukun ini. Dimabnikan dengan cara sukun. Ya, baik begitu ya. Yang kedua, apabila fi'il mudhorek itu kita sholat tersambung nunu taukid dengan non taukid, maka fi'il mudhorek itu yubna, dimabnikan alal fathi dengan harokat fathah. Contoh, asalnya tasjudu. Kamu bersujud. Ketika ditambah dengan nun taukid menjadi tasjudanna. Domahnya menjadi fathah. Ketika dalam posisi nun fi'il mudhorek ditambah dengan nun taukid ini dia sudah mabni, nggak bisa rubah. Tapi kalau tasjudu ini masih rubah. Dunya bisa menjadi sukun atau menjadi fathah, tasjud atau tasjuda. Tapi kalau sudah ditambah dengan nun taukid menjadi tasjudana, ini sudah mabni. Mabninya ala apa? Huruf dalnya lihat harokatnya apa? Fathah. Oh, mabni alal fathi. Mabninya dengan cara fathah. Wal ismu isim. Nah, isim ya. Kita masuk isim sekarang, Bu. Kan ada huruf, ada fi'il, ada isim ya. Isim mu'rabun. Oh, jadi isim itu mu'rab atau mabni, Bu? Mu'rab berubah ya. Illa kecuali. Oh, berarti yang kecuali itu yang lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Jadi yang banyaknya isim itu mu'rab berubah. Illa kecuali. Oh, berarti yang mabni itu sedikit karena pakai kata ilah. Kalau ilah pasti lebih sedikit dibanding yang dikecualikan. Illa asyarota anwa'in. Illa kecuali 11 anwa'in kelompok atau macam. 11 macam. Ada 11 macam. Nanti kelompok yang mabni dari isim itu. Minha darinya tubna ala harokatin awakhiriyah. Darinya dari 11 itu ada yang dimabnikan. Tubna itu dimabnikan ala harokatin dengan cara harokat. Ya berubah harokatnya. Awakhiriyah. Huruf akhirnya. Jadi mabninya dengan cara harokat. Bukan nambah atau ngurang huruf. Tapi dengan tetapnya harokat. Apa itu? Yang pertama adalah domair. Itu isim domir. Domir itu isim. Kalau nanti ada yang mengatakan domir itu huruf, ya ikuti saja. Domir itu isim. Apa itu domir? Kata ganti nama. Apa itu kata ganti nama? Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Itu ya Bu ya. Nah, ini domir. Huwa. Ini huwa. Huwa. Dia mabni apa Bu? Karena domir ini semuanya mabni, nggak bisa rubah. Huwa, dia mabni ala harokat akhirnya, lihat. Harokat fathah ya. Dia mabni ala fathi. Dia tetap dengan cara harokat fathah. Sekarang yang kedua, huma. Mabni ala Fathi. Mabni ala Fathi.
Huruf terakhirnya Bu lihat. Alif. Alif. Alif harokatnya apa? Ah, itu. Sukun ya. Sukun. Berarti mabni ala sukun yang kedua ini. Sukun. Oh iya. Ya huwa mabni ala fathah, huruf akhirnya ini tetap ya. Fathah terus, nggak boleh hui atau huwu. Huwa itu huwa terus. Nggak boleh berubah. Walaupun jabatannya nanti berubah ya. Bisa berubah jabatannya. Tapi dia selalu begitu. Huma selalu alifnya ini sukun. Kemudian hum yang 3. Mabni ala Sukun. 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 Huruf terakhirnya sukun. Nomor 4. Hiya mabni ala Fatih. fathi, ya, fathah. Nomor 5. Huma mabni ala Sukun. sukun. Lihat huruf terakhirnya. Huna mabni ala Fatih. fathi, ya, fathah. Anta mabni ala Fatih. fathi, fathah. Ini lihat huruf akhirnya harokat. Antuma mabni ala Sukun. sukun. Huruf terakhirnya alif. Alifnya nggak ada harokat atau sukun. Ya, mabni sukun. Nomor 9. Antum mabni ala Sukun. Sukun. kemudian anti mabni ala Fatih. kasri. Kasri ini kasroh. Kasri. Kasri, kasroh. Kasri. Oh iya kasur. Kasri. Kasri. 11. Antuma mabni ala Sukun. sukun. Huruf terakhirnya sukun. Mabninya tetap dalam keadaan sukun. Dia nggak robah. 12. Antuna mabni ala Fathah. fathi. Fathah. 13. Ana mabni ala Sukun. sukun. 14. Nahnu mabni ala Dom. doma. Nah, betul Bu, begitu. Inilah domir. Domir itu mabni dengan harokat huruf akhir, bukan hilang huruf atau tambah huruf. Tapi mabni dengan harokat huruf akhirnya. Nggak berubah harokatnya. Yang fathah terus fathah, contohnya huwa. Yang sukun terus sukun, contohnya huma. Yang sukun juga terus sukun, contohnya huruf. Jadi nggak bisa robah.